Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami, channel Fakta Kehidupan. Kami mengucapkan salam hormat dan semoga sehat selalu untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Fakta Kehidupan akan membawakan kisah yang tentu saja menarik untuk Anda simak. Nama dan tempat sudah kami samarkan. Jadi, kalian tidak perlu khawatir jika ingin membagikan kisah kalian untuk kami bawakan. Salah satu subscriber kita membagikan kisah tentang dihina miskin oleh keluarga bibiku. Ayah justru membela adiknya dibanding keluarganya sendiri. 1 tahun kemudian aku buat mereka menyesal. Gak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Dihina miskin oleh keluarga bibiku. Ayah justru membela adiknya dibanding keluarganya sendiri. 1 tahun kemudian, aku buat mereka menyesal. Dasar anak miskin, gak tahu etika. Awas kamu ya, aku aduin lagi ke bapakmu, biar kena tempelangan lagi. Teriakannya aku abaikan begitu saja. Aku dan sekembar berlari meninggalkan Binini yang tengah marah-marah dengan bibirnya yang monyong itu. Sesampainya di rumah, aku langsung menyerahkan rokok kepada bapak. Ngapain sih kalian lari-lari? Teh Ocha habis ketemu sama Mak Lampir, Pak. Jawab si Ujang dengan polosnya khas anak kecil. Hus, diam, nanti Mak Lampirnya kesini. Aku pun cekikikan. Yang kalian maksud itu siapa? Pak, tadi itu belum juga menjelaskan secara gamblang kejadian yang tadi, pembicaraanku dan bapak terpotong. Asep, teriak Binini sudah terdengar melengking dari kejauhan. Benar saja kataku tadi, bukan hanya Binini saja yang datang, tetapi juga anaknya Teh Indah. Wah, bakal ramai lagi nih. Ampun malesin banget. Aku menggerutu dengan keadaan yang nantinya sudah bisa aku tebak. Ada apa, Teh? Tanya bapak yang masih santai menghisap rokok yang baru saja aku belikan. Ini loh, Ocha, lagi-lagi dia berulah. Tuh, sampai ngancam-ngancam Endah, katanya mau ditonjok. Anak perempuan kok macam preman. Bapak langsung melempar tatapan sangarnya kepadaku, seperti kucing yang siap mencakar lawannya. Tatapannya tajam dengan mata yang membola sempurna. Badan tegapnya makin tegap, dadanya dibusungkan seakan terdorong oleh amarah dari dalam. Benar apa kata bibimu itu, Cak? Tanpa rasa takut, aku jawab dengan tegas karena merasa bukan aku yang bersalah dalam perkara ini. Lagian Teh Endah tadi nabrak Ocha dan adik-adik. Waktu kami pulang dari warung Teh Eis. Bohong wah, Ocha bohong. Justru Ocha yang sudah bikin motor saya oleng sampai nyerempet pohon mangga. Untung saja tidak sampai jatuh. Mata bapak makin melanglang. Teh Endah jangan menfitnah aku seperti itu ya. Saksinya Ujang sama Aang. Aku tidak melakukan hal buruk yang Teh Endah tuduhkan. Hah, cuma saksi kan, bukan bukti? Teh Endah mulai mengintimidasi. Lagi pula, saksi juga bisa bohong karena kamu suap. Apalagi cuma anak kecil yang jadi saksi. Jajan aja bisa buat tutup mulut mereka berdua. Terus atas dasar apa Teh Endah menuduhku seperti itu kalau kenyataannya aku tidak pernah melakukannya? Ini buktinya. Teh Endah menunjukkan luka di lengan kirinya. Memang persis seperti luka baret, akan tetapi luka itu ada bukan karena ulahku. Dia sedang menfitnahku agar bisa melindungi ulah nakalnya yang jelas-jelas hampir menabrak kami bertiga. Dialah yang sesungguhnya orang yang bersalah. Tuh, anak saya mana mungkin bohong toh? Ocha, masuk. Bentak bapak dan dengan kasarnya menyeretku masuk ke rumah. Pak, tapi Ocha tidak pernah melakukan itu, sumpah. Aku memohon kepada bapak tapi tidak didengar. Cengkeraman tangan kekarnya sangat kuat dan menekan. Binini dan Teh Indah menyungging penuh kemenangan. Mereka berhasil membuatku 2 kali kena marah bapak dalam sehari. Ada apa ini, Pak? Tanya ibu yang sedari tadi memang belum muncul. Beliau usai menunaikan ibadah salat duhur. Mukenanya masih lengkap membalut tubuhnya. Lihat Lisa, anakmu ini bukan hanya seperti preman, tapi di dalam dirinya sudah tertanam otak kriminal. Tubuhku terdorong kencang oleh bapak. Dihempaskan ke arah Mamah dan berhasil ditangkap oleh Mamah. Enggak, Ma, enggak. Bapak hanya salah paham aja. Ocha kena fitnah, Mah. Mama bergegas melepas mukena dan menaruhnya di sembarang tempat. Sudah ada bukti konkret masih aja mengelak.
Bapak mengayunkan tangannya ke udara dan hampir mengenai wajahku lagi. Namun tubuh Mama menghalanginya, hingga bukan aku yang kena geplak Bapak, tapi wanita yang sekarang memelukku. "Pukul lagi, Pak, pukul!" teriak Mama bercampur isak. "Bapak selalu main pukul sama anak sendiri. Mau sampai kapan? Ocha sudah besar, bukan anak kecil lagi. Tolong dengarkan kata dia. Jangan langsung percaya begitu saja dengan orang lain. Kasihan mental dia, Pak." "Diam kamu, Lisa. Minggir. Atau kamu juga akan kena pukul." Aku masih saja tenggelam dalam pelukan perlindungan Mama. Bapak pun belum juga memberhentikan aksi brutalnya. Masih saja berusaha untuk meraih tubuhku agar kena pukulannya. Namun justru Mama yang lagi dan lagi kena karena bersikeras menutupi tubuhku. "Sakit, Mah," rintikku lirih saat sekali dua kali aku terkena pukulan Bapak. Kali ini Bapak sungguh membabi buta. Semua tenaganya ia kerahkan. Aku pun merasakan gerakan Mama yang mulai lambat menangkis tangan Bapak. Aku memilih keluar dari pelukan Mama, tak mau Mama selalu kena imbasnya. Tubuhku seketika ditarik paksa oleh Bapak hingga persendian tanganku berbunyi menjauh dari posisi Mama yang berdiri. Belum puas dengan aksinya yang sedari tadi ia lakukan, kini puntung rokok yang masih menyala itu ditempelkan ke tanganku. "Ampun, Pak, ampun." 1, 2, dan 3 kali Bapak melakukannya tanpa henti, tanpa melihat siapa aku ini. Aku katakan hatinya sudah mati karena emosi. "Cukup, Pak." Puntung rokok dibuangnya dan diinjak dengan kakinya yang beralaskan sandal jepit. "Sudah berani kau melawan, Kulis." Kembali tangannya mengudara dan kini aku yang pasang badan untuk melindungi malaikat tak bersayapku. Sangat keras, tepat sekali mengenai pelipisku, sampai aku terhempas ke samping. Pening. Semua bayangan berputar, berubah samar-samar, dan aku tak kuat lagi menopang tubuhku. Aku ambruk, tapi masih bisa mendengar suara lembut Mama menangis dan memanggil namaku dan akhirnya tidak bisa lagi. "Nak, bangun, Nak." Samar ku dengar tangisan perempuan di sampingku. Kurasakan pijatan lembut di tangannya dan kepalaku. Bau minyak angin pun tercium jelas di hidungku. Masih pusing, rasanya tubuh ini sangat kaku. Tanganku terasa panas dan perih, sungguh tiada daya. Perlahan aku membuka mataku, kulihat Mama tengah duduk dengan linangan air mata yang begitu keras. "Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Nak." Kecupan kening Mama membuat sudut mataku basah. Rasa benci, marah, ingin berontak dan pergi dari rumah bernuansa neraka ini. Saat kulihat pula sosok laki-laki yang telah membuatku terkapar, sedang duduk santai dengan satu kaki dilipat di atas kursi plastik tepat di belakang Mama. Kupaksakan bangun dari pembaringanku yang entah sudah berapa lama aku tak sadarkan diri. Berhasil aku memposisikan diri untuk duduk, aku memeluk tubuh Mama. Aku lihat ada memar merah di pipi kanannya. Aku menelisik gambar telapak tangan. "Mah, ini apa?" Aku mengusap lembut pipi Mama, dan sensor motoriknya seperti orang yang menahan sakit. "Oh, ini bukan apa-apa. Mungkin karena sedari tadi Mama nangis. Pipi Mama, hidung Mama juga merah," ucap Mama berusaha menutupi. "Jangan bohong, Mah." Mama hanya menggeleng dan berusaha tersenyum. Senyumnya terlihat begitu kaku dan terpaksa. "Kami memang miskin, tapi tidak seperti Binini yang miskin hati, miskin otak dan juga empati." Pipiku merasakan panas sepersekian detik setelah satu telapak tangan mendarat dengan keras. Namun bukan dari tangan Binini. "Berani sekali kau menghina bibimu sendiri, Cak." "Bapak," lirihku, sambil memegangi pipi yang masih terasa sakit. "Rasain tuh tamparan dari bapakmu, emangnya enak?" ejek Binini terhadapku yang sedikit meringis. Tanpa merasa bersalah pun Mak Lampir itu pergi meninggalkan jejak masalah yang telah ia buat. "Jadi anak tidak punya sopan santun sekali kamu," bentak Bapak. Laki-laki yang baru datang itu bukannya membela anaknya yang sedang menjaga martabat keluarga, malah ia kasih tamparan yang sangat menyakitkan. Sakitnya memang tidak seberapa, tapi mentalku yang kena karena perlakuannya. "Tapi Pak, Binini sudah merendahkan keluarga kita, menghina keluarga kita yang katanya miskin." Mendarat sekali lagi telapak tangan kekar Bapak di pipiku. "Sudah, Pak, sudah." Mama langsung memelukku dan melindungiku dari kekerasan yang Bapak lakukan. Bukan berhenti, justru amarah makin merajalela. Tak cukup menamparku saja, diambilnya pula sapu lidi yang kebetulan tidak jauh dari pintu.
Kini bukan hanya aku saja yang kena dampak kemarahan Bapak, tapi Mama pun terkena sabetan sapu lidi yang Bapak kibaskan. Heh, anak tak tahu diri. Memang benar kata bibirmu itu. Kita itu miskin, jadi kamu harus sadar diri dan jaga sikap, paham? Sudah Pak, berhenti, kasihan Ocha. Ingat dia ini anakmu. Mama memohon. Matanya mulai mengembun menahan sakit karena melindungiku. Minggir kamu, Lisa. Aku sedang memberi pelajaran sama anak pembangkang ini. Lagi dan lagi Bapak memarahiku. Dalam hal ini hingga membuatku sangat muak. Belum lagi harus melihat sosok wanita yang aku sayangi ikut tersakiti. Amarah Bapak makin membabi buta. Akhirnya Mama melepaskan pelukannya dan memintaku segera masuk ke kamar. Kamu bagaimana sih, Lis? Apa tidak bisa mendidik Ocha biar punya sopan santun sama Nini? Lihat dia, sekarang sudah berani membentak adikku. Ocehan keras Bapak beralih ke Mama. Ocha tidak salah, Pak. Nini saja yang sudah kelewatan bicara. Tahu sendiri anakmu itu persis seperti bapaknya, mudah terpancing emosinya. Jadi begitu mendengar keluarganya dihina, emosinya langsung memuncak. Oh, jadi kamu nyalain aku? Iya, bentak Bapak. Bukan begitu, Pak. Tapi, sudahlah. Jadi istri itu yang becus urus anak-anak. Suami kerja keras, pulang capek malah disukai pemandangan yang bikin emosi saja. Itu juga si kembar, suruh berhenti nangis. Kopi Bapak rasanya mau pecah. Pak, duit Pak. Rengekan Ujang pun terdengar. Duit lagi. Minta sama mamamu sana. Pak, kasihlah 2.000 buat jajan Ujang sama Aang. Pinta Mama. Uang yang semalam aku kasih di mana? Habis. Boros sekali kamu jadi istri. Tadi beras sama gas habis semua, Pak. Itu saja aku masih ada kurang di warung tadi. Bodoh amat. Bapak sudah gak punya uang lagi. Makanya jadi istri kudu pintar atur uang belanja. Bikin liar aja kalian. Suara gebrakan pintu yang tertutup pun terdengar tak kalah kerasnya dari suara ocehan Bapak. Seperti biasa, Bapak selalu ingin langsung istirahat saat sepulang kerja. Tidak pernah mempedulikan keadaan isi rumah apapun itu. Terlebih dengan kerepotan Mama yang masih bisa dipandang jelas oleh matanya. Mengetahui Bapak yang sudah masuk kamar, aku pun keluar dari kamarku dengan mata yang sembab. Aku langsung memeluk erat Mamaku, juga kulihat kelopak matanya mulai mengembun. Maafin Ocha ya, Mah. Gara-gara Ocha, Mama jadi kena marah sama Bapak. Gak apa-apa, Cak. Kamu sabar ya. Kudu bisa kontrol emosi lagi. Jangan sampai kejadian seperti tadi terulang kembali. Mama gak mau kamu jadi bulan-bulanan bapakmu saat dia emosi. Mama betul, ketika Bapak emosi, memang yang sering menjadi pelampiasan emosinya itu adalah aku. Bukan tanpa alasan pula Bapak berperilaku seperti itu. Semua karena akulah yang sering menentang jalan pikiran Bapak yang tak pernah sejalan denganku, bahkan dengan Mama. Iya, Mah, Ocha akan belajar mengontrol emosi demi Mama. Aku tenggelam dalam pelukan hangat sang Mama. Isaku makin menjadi karena bukan hanya hatiku yang sakit sebab perlakuan Bapak terhadapku, tetapi juga melihat Mama yang selalu pasrah dan hanya bisa menangis saat berdebat dengan Bapak. Buayan dari tangan Mama ku akhiri. Perlahan aku melepas pelukannya, lalu memeluk Ujang dan Aang yang tak kunjung berhenti menangis. Bola mata mereka sampai membengkak seperti sepasang bola pingpong. Wajahnya pun basah, penuh dengan air mata. Ujang, Aang, Kak Dia. Aku melihat posisi mereka duduk tak jauh dari tempat Mama duduk. Aku mengepakkan kedua tanganku, dan mereka pun masuk dalam dekapanku. Kami berempat duduk lesehan di depan kamar Bapak dengan perasaan sendu. Cup, udah, jangan nangis lagi ya, nanti kalian dimarahin sama Bapak. Ucapku dengan nada lirih, dekat dengan telinga mereka yang saling berdekatan. Kita makan nasi goreng buatan Mama dulu yuk. Setelah itu, Teteh akan ajak kalian beli jajan. Beneran, Teh? Tanya Ujang, matanya mulai berbinar. Iya, beneran, Jang. Teh Ocha jangan bohong, tukas Aang. Iya, Teteh janji. Asal kalian makan dulu. Oke, kembar? Oke, Teh. Si kembar pun berlari mengambil nasi goreng yang sudah Mama siapkan di meja makan untuk mereka. Cak, apa kamu punya uang? Kalau buat jajan si kembar insya Allah ada, Mah. Mama tenang aja. Makasih ya, Cak. Iya, Mah. Mama kembali memelukku. Wanita yang sangat penuh cinta untuk anak-anaknya.
Namun, jalan hidupnya penuh rintangan. Akan tetapi, meskipun begitu, rasa sabar dan syukurnya begitu dahsyat. Sekarang ganti seragammu dulu, lalu kita makan bareng-bareng ya, perintah Mama kepadaku. Iya Mah, aku ganti baju dulu. Aku masuk ke kamar dan mengganti seragam sekolahku dengan baju rumahan. Selesai mengganti baju, aku langsung keluar kamar dan turut menyantap nasi goreng buatan Mama. Aku lega sekarang. Si kembar sudah tidak menangis lagi. Itu karena aku telah mengiming-imingi mereka akan memenuhi permintaan mereka membelikan jajan. Binar-binar bahagia dari mata mereka kini telah terpancar. Dari belakang posisi kami makan, terdengar bunyi pintu yang terbuka. Tak salah lagi, Bapak yang membuka pintu kamarnya. Dari belakang posisi kami makan, terdengar bunyi pintu yang terbuka. Tak salah lagi, Bapak yang membuka pintu kamarnya. Laki-laki itu berdehem. Mau makan, Pak? Mama menawarkan makan kepada Bapak. Masak apa hari ini? Tanya Bapak dengan nada ketus. Nasi goreng, Pak. Alah, nasi goreng terus menunya. Apa kamu gak bisa makan yang lain? Uang yang Bapak kasih cuma cukup buat beli beras, tidak cukup buat beli lauk. Jadi terpaksa aku jadikan nasi goreng, Pak. Kamu kan bisa ngutang dulu di teh ais, tempe, tahu, sayuran, atau sekali-kali masak ayam. Gak melulu nasi goreng, mentok-mentok telur ceplok. Protes Bapak. Aku yang melihat si kembar juga sudah selesai makan. Bergegas mengajak mereka buru-buru beranjak dari tempat di mana Bapak mulai membuka perdebatan. Ujang, Aang, ayo, ajakku lirih. Kami bertiga hendak menaruh piring kotor di kamar mandi, lanjut mencucinya pula. Sayup-sayup aku dengar mereka masih saja berdebat. Pak, utang kita di warung-warung itu udah numpuk. Aku malu kalau harus tiap hari ngutang. Kita ngutang kan pasti bayar. Bilanglah sama mereka, apa salahnya sih ngutangin tetangga sendiri. Selesai mencuci piring, aku mengajak si kembar keluar untuk memenuhi janjiku tadi. Kami berjalan melewati kedua orang tuaku yang tengah berseteru. Permisi, ucapku. Mau kemana? Tanya Bapak dengan nada yang masih menyeramkan. Beli jajan, jawabku singkat. Nah ini nih, anak-anak yang tidak bisa prihatin. Udah dikasih makan sampai kenyang, sehabis makan masih aja beli jajan. Uangnya buat ditabung malah kalian boros. Tapi Pak, kasihan Ujang sama Aang dari tadi minta beli jajan. Ujang dan Aang bersembunyi di belakang tubuhku yang kurus dengan memegang erat kedua lenganku, seperti anak yang ketakutan melihat monster. Nah ini, anak-anak mau beli jajan uang dari mana? Katanya tadi uang pemberianku udah habis, kau buat belanja. Lah ini, mereka beli jajan pakai uang Ocha, Pak. Aku tak ada kasih uang mereka. Memangnya kamu punya uang, ha? Tanya Bapak bernada congkak. Ada, Pak, buat beli jajan Ujang sama Aang. Ya sudah, Bapak belikan rokok 1 batang. Uangnya mana, Pak? Ya pakai uangmu lah, katanya kamu punya uang. Sama orang tua jangan pelit kamu. Harus berbakti, uang kamu juga kan itu awalnya dari Bapak. Iya ya. Aku menggerutu. Aku langsung balik kanan dengan menggandeng si kembar yang hendak berlarian. Nanti jangan beli es sama permen ya. Beli jajan aja, perintahku untuk si kembar. Iya Teh Ocha. Kedua adikku itu sangat semangat sekali berlari, hingga tubuhku ikut terseret oleh keduanya. Teh, beli jajan Teh, ucapku. Ujang, iya pilih aja dulu, jawab Teh Ois pemilik warung. Teh, rokoknya sebatang. Rokok buat bapakmu, Cak. Iya, Teh. Ini mau ngutang apa bayar? Bayar, Teh. Ekspresi wajah Teh Ois sungguh tidak sedap sekali dipandang. Bisa dikatakan pandangan yang meremehkan. Aku tidak bisa membayangkan rasanya jadi mama yang setiap hari harus bertemu dengan Teh Ois dengan raut wajah seperti itu. Apalagi kata Mama, hutangnya di warung ini udah numpuk. Pasti raut wajah Teh Ois ketika berhadapan dengan Mama lebih sepet daripada ini. Tolong ya Cak, sampaikan sama bapakmu itu, kalau mamamu itu hutangnya udah sangat banyak di warung teteh ini. Maaf Teh, memangnya hutang mama udah berapa? Ini catatannya, kamu bisa lihat sendiri. Teh Ois menyerahkan buku saku pramuka berwarna hijau kepadaku. Aku lihat perincian hutang mama yang sudah hampir 2 halaman. Hutang dengan total Rp50.000. Totalnya segini ya Teh. Iya, hutangnya udah banyak tuh Cak, buat muter modal lagi. Mbak, kalau aku cicil dulu gimana? Memangnya mau nyicil berapa? Kalau cuma mau nyicil 1.000-2.000 mah aku ogah, Cak. Mana kelihatan uang segitu? Teh Ois sungguh sangat merendahkanku sekali.
Rasanya ingin aku balikan meja dagangannya sekarang juga. Aku ada uang 20.000 mbak, dikurangi aja sama jajan dan rokok yang aku beli. Sisanya buat nyicil ya teh. Oke lah kalau gitu. Aku menyerahkan uang receh hasil tabunganku ke Teh Eis. Uang yang seharusnya aku gunakan untuk beli modul 2 hari lagi. Akan tetapi aku putuskan untuk menyicil hutang ke Mbak Lasri. Aku tak tega jika setiap hari mamaku selalu dipandang rendah hanya perkara uang. Ada anak-anaknya si miskin di sini. Siapa lagi kalau bukan Mak Lampir yang tadi baru saja membuatku mendapat hadiah tamparan dari bapak karena telah melawannya. Ini Oca, perinciannya bisa kamu lihat ya. Iya teteh, makasih Teh Eis. Jangan lupa sampaikan ke mamahmu kalau hutangnya sudah kamu cicil. Tapi kalau bisa juga jangan sampai nanam hutang lagi. Iya teh, saya permisi. Belum juga aku beranjak, Bi Nini mulai menyalakan korek api di atas kompor gas dalam keadaan menyala. Anak kecil, gayaan mau nyicil utang. Dapat dari mana itu uang? Atau jangan-jangan kamu nyuri ya? Astagfirullah Bibi, kalau ngomong dijaga ya. Mana ada maling mau ngaku. Benar-benar mulut wanita ini bagai kompor meleduk. Ingin rasanya aku kasih pelajaran kepadanya. Tenang Oca, tenang. Batinku menolak untuk tenang. Tetapi aku berusaha mengontrol diri. Ayo Dik, buru-buru aku pergi sebelum tanganku melayang tanpa sadar ke wajah wanita yang tidak punya tata krama bicara itu. Di perjalanan pulang saat aku melewati pekarangan, aku bertemu dengan Teh Endah yang sedang naik sepeda motor. Anak pertama Binini. Mbak Mesya juga merupakan anak Bude Mumun yang tidak menyukai keluargaku. Entah karena alasan apa, sikapnya sama persis dengan sikap ibunya terhadap keluargaku yang kata mereka miskin. Didit, klakson motor berbunyi. Awas kalian minggir. Aku segera menarik Ocha dan Ujang ke tepi. Tindakannya seperti sengaja ingin menabrak kami dari arah belakang. Untung saja aku sigap meresponnya. Jalan masih lebar gini, sengaja ya menabrak kami. Makanya kalau ada orang lewat, si miskin itu minggir, tahu diri ngapa? Endah menghinaku dengan tertawa jahatnya. Kurang ajar, awas kamu ya teh, belum pernah ngerasain tonjokanku ya. Aku menggerutu karena tak terima dengan sikap Teh Endah. Punya mulut yang bisa dijaga, persis kayak ibunya, sama-sama Mak Lampir, mulut rombeng. Tiba-tiba telingaku terangkat sebelah karena tarikan seseorang dari belakang. Au! Rintihku kesakitan sambil memegang daun telingaku. Kelakuan siapa lagi yang berani jewer telinga Ocha sampai kesakitan begitu? Jadi orang miskin emang gak enak Ocha, serius. Suatu hari, adik dari ibuku, Mang Adi, main ke rumah. Kami lama sekali tak pernah bertemu Mang Adi, karena dia sibuk mengurus kerjaannya di kota. Mang Adi ini memang bisa dibilang sukses. Ia menjadi orang kepercayaan bosnya untuk mengurus usaha rumah makan yang kebetulan katanya akan ada rumah makan cabang bosnya yang akan dibuka di dekat desa kami. Kami melepas rindu sambil berbincang-bincang. Teh, jadi saya datang buat nawarin Teteh dan Asep buat ikut kerja di rumah makan yang bakal buka bulan depan. Siapa tahu Ocha juga minat juga boleh ikut. Kata Mak Adi nawarin kami untuk ikut kerja bersama. Aku bagaikan mendengar penawaran itu. Aku bahagia mendengar penawaran itu. Aku memang lama ingin bekerja dan membantu ekonomi keluarga yang serba kekurangan ini. Emangnya Teteh dan Asep mau? Emangnya Teteh dan Asep mau kamu ajak kerja jadi apa di? Kami kan gak punya keahlian kayak kamu. Kami gak tahu cara kerja di rumah makan, kata mamaku. Jangan khawatir Teh, karena Asep orang sini. Asep jadi keamanan dan mengelola lahan parkir. Sedangkan Teteh bisa bantu-bantu di dapur sambil pelan-pelan belajar. Nanti lama-kelamaan juga bisa bantu masak penuh makanan. Kalau Ocha nanti mama ngajarin jadi kasir. Sekarang kan serba komputer jadi gampang, gak takut salah Teh, kata mama menjelaskan. Iya mah Pak, Ocha mau. Siapa tahu dengan kita kerja ikut Mang Adi, kita bisa sukses kaya Mang Adi, kataku ngotot merayu orang tuaku. Akhirnya kami setuju untuk ikut kerja Mang Adi. Berita ini pun sampai ke telinga tetangga, tak terkecuali Binini dan Teh Endah. Halah, palingan kalian kerja di sana biar bisa makan gratis kan? Kata Binini mengolok-olok kami. Nanti juga kalau tutup tuh rumah makan, kalian kelaparan lagi. Kalau aku sih nggak sudi ya kerja di rumah makan kayak gitu, kata Teh Endah
menimpali perkataan mamanya, seakan meremehkan pekerjaan kami. Aku tak ingin terbawa pancingan mereka. Aku begitu lelah berdebat dan fokus membuktikan bahwa omongan mereka itu salah. Saat opening rumah makan begitu ramai pengunjung, bangunan lantai 2 dan mempunyai lahan parkir yang lumayan luas itu penuh dengan pengunjung rumah makan. Untung saja Mang Adi sudah membekaliku cara untuk menjadi kasir. Jadi sedikit demi sedikit aku tak kebingungan. 3 bulan semenjak opening, ternyata prediksi orang-orang tentang rumah makan yang sepi pun tidak terbukti. Rumah makan tempat kami bekerja terus ramai, bahkan sekarang tambah karyawan baru karena aku kewalahan jadi kasir di sana. Dan dari hasil kerja kami, belum genap 6 bulan kami berhasil merenovasi rumah dan bahkan beli motor baru. Jelas berita ini pun membuat panas tetangga dan Binini, serta Indah. Mereka begitu heran dan iri dengan pencapaian kami. Tak lama berselang, aku mendengar Binini meminta bapakku untuk mengikutkan Teh Endah kerja di rumah makan agar bisa beli motor dan renovasi rumah seperti kami. Sekarang dia baru terima karmanya. Ludah yang ia keluarkan sekarang ia jilat kembali karena setelah meremehkan pekerjaan orang lain. Hidupku sekarang jauh lebih bahagia dibandingkan Binini dan Teh Endah. Jelas aku tak mau membantunya karena masih teringat semua perbuatan buruknya dulu sewaktu aku susah. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.